Selamat pagi mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum memasuki perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap semua ya. Oke. Jadi di sini hari ini materinya adalah pecah pola. Di minggu kemarin kalian kan sudah belajar tentang pecah pola busana ya, yang busana dasar. Nah, dari pertemuan minggu kemarin apakah ada kesulitan dari kalian atau ada pertanyaan seperti itu? Tidak ada. Oh, jadi di sini saya anggap kalian semua sudah paham ya tentang materi pecah pola yang dasar-dasar busana kemarin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, lanjut ke materi selanjutnya ya. Baik mahasiswa sekalian, di minggu ini kita akan melanjutkan pecah polanya ke pecah pola Bastier. Nah, di sini agenda hari ini adalah topik hari ini apa, tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa, dan saya juga akan menjelaskan sintaks PBL di mana kita pada minggu ini menerapkan pembelajaran problem based learning ya untuk materi pecah pola Bastier ini. Topik hari ini nih, pecah pola Bastier. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu membuat pola Bastier secara akurat dari desain yang telah diidentifikasi. Lalu yang kedua, memperdalam keterampilan dasar dalam memecah pola. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan desain dan konstruksi busana pada pembuatan Bastier. Dan yang keempat, itu memperkaya kalian dengan pemahaman tentang konstruksi busana, khususnya pada pakaian seperti Bastier yang memerlukan pola lebih detail. Lalu di sini saya akan menjelaskan sintaks problem based learning yang akan kalian jalani hari ini ya. Yang pertama, orientasi mahasiswa pada masalah. Di sini saya akan memberikan tentang pengertian terlebih dahulu apa itu Bastier seperti itu. Lalu yang kedua, mengorganisasi mahasiswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini kalian nanti akan mempresentasikan tugas pecah pola dari Bastier yang telah kalian selesaikan nanti ya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Di sini nanti saya akan mengevaluasi bagaimana hasil dari pekerjaan kalian. Nah, di sini kita masuk ya ke materi. Apa itu Bastier? Ada yang mau menjawab apa itu Bastier? Ya, silahkan Azara. Yang saya ketahui tentang Bastier ini adalah pakaian dalam wanita yang ketat sehingga dapat membentuk tubuh, memperkecil pinggang, dan memberikan efek pada bagian payudara. Oh ya, baik. Lalu apakah ada yang ingin menjawab lagi, yang ingin mengutarakan mungkin saya Bastier itu ini loh Bu, gitu. Saya Bu. Oke, silakan Aren. Tahu saya Bastier itu sama kayak korset, Iya. tapi lebih pemakaiannya itu lebih mudah dari korset karena dia itu seperti yang dikatakan tadi, dia itu lebih membentuk pinggang dan juga dari pinggang sampai ke atas. Dan biasanya juga Bastier ini dipakai di kebaya gitu Ibu. Oh ya, betul. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Azahra dan Aren tentang apa itu Bastier ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Bastier. Menurut Yi dan Choi, tahun 2017, Bastier itu merupakan pakaian dalam bagian atas yang pas di tubuh dan merupakan perpaduan antara bra dan korset yang tidak memiliki tali di bahu dan dapat mengencangkan pinggang agar dada bisa terlihat lebih berisi, di mana itu dapat membuat tubuh terlihat lebih bagus. Lalu, Bastier itu termasuk
dalam pakaian strapless ya, karena kan dia tidak ada tali di sini nih. Di mana pakaian strapless tanpa tali adalah pakaian berkontur pada area payudara dan berakhir pada jarak yang bervariasi ke atas atau setinggi payudara dan tetap pas saat dikenakan. Ini menurut Joseph dan Armstrong tahun 2010. Lalu untuk materi hari ini ya tentang pecah pola Bastier, kalian bisa melihat dari sumber-sumber referensi yang telah saya berikan. Ini ada yang online dan juga ada buku fisik yang bisa kalian gunakan nanti untuk membantu mengerjakan soal-soal tugas yang saya berikan ya. Ya mahasiswa sekalian, untuk pecah pola Bastier hari ini itu kalian akan berdiskusi secara kelompok, di mana kelompoknya sudah saya susun ya. Di sini ada kelompok 1, Rini, Afifa, Iva, dan Dira. Lalu ada kelompok 2, Wulan, Kristi, dan Bilkis. Kelompok 3 ada Azahra, Hana, dan Aren. Oke, kalian nanti membentuk kelompok ya. Disusun bangkunya sesuai kelompok masing-masing. Ya, kalian sudah dapat desain masing-masing ya, mahasiswa sekalian. Nah, di sini kalian harus menganalisis desain yang telah saya berikan di masing-masing kelompok ini tadi. Menganalisis desain Bastiernya, lalu memecahkan bagaimana pola dari desain yang sudah saya berikan itu tadi. Pecahnya gimana, cara-caranya ini buat memecahkan itu gimana. Dan kalian juga bisa menggunakan referensi-referensi yang telah saya berikan. Boleh nih buka modulnya, buka YouTube-nya, buka bukunya, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dira dan rekan saya Afifa, Saya Iva, dan saya Rini. Nah, ini dia analisis desain kami. Yang pertama adalah panjang Bastier hingga bawah pinggang. Bagian depan bawah Bastier berbentuk V. Kemudian bagian belakang bawah Bastier berbentuk lurus. Terdapat 13 potongan dan bagian belakang Bastier menggunakan resleting. Kemudian untuk hasil kerjanya akan disampaikan oleh teman saya. ya, di sini kita menggunakan pola dasar Polri dengan ukuran standar M. Terus kita memanjangkan dari pinggang ke panggul. Nah, yang di bagian depan ini berada di bagian lipatan kain. Kenapa bagian depan ini berbentuk V? Pada pola pecahan ini terdapat 13 potongan. Di depan ini dia berbentuk V karena desain yang kami dapat itu berbentuknya V, jadi dia miring ke bawah. Oke, dan selanjutnya ini merupakan potongan-potongan yang udah kami pecahkan. Terdapat di depannya 4 potongan dan di belakang 3 potongan. Yang merah ini merupakan pola depan dan biru merupakan pola belakang. Itu adalah penjabaran hasil kerja kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Izin menambahkan. Oke, silakan Hana. Jadi seharusnya itu pada bagian kupnatnya ini agak dilambaikan, soalnya nggak boleh terlalu meruncing gini. Terus kupnat bawah ini harusnya dia nggak miring gini, harus sejajar. Ini tingginya ini sama ini tuh harus sama. Lalu pada bagian belakang sini kalau bisa diturunkan 1 cm biar nanti kalau hasil jahitannya dia lurus, nggak naik ke atas. Oke.
Sudah. Ya, terima kasih. Ya. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Berdi Sabitatus dan rekan saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan kedua rekan saya untuk mempresentasikan hasil proyek kami terkait pola Bastir Desain 2. Baik, ini adalah bentuk desain dari bagian depan, samping, dan belakang. Untuk analisis desain ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, terdapat potongan variasi di bagian payudara. Kedua, terdapat 7 balen. 3, panjang bastir hingga atas panggul. Keempat, bastir ini berbentuk hati. Dan 5, bagian depan bawah V dan bagian belakang bawah berbentuk lurus. Kemudian ini adalah gambaran pola yang telah kami buat, pori dasar, pori muliawan, ukuran standar M. Ini adalah bagian depan dan bagian belakang. Kemudian kami juga menambahkan pola dari bagian pinggang sampai pinggul. Next. Nah, pada pola ini kuknat berfungsi untuk supaya payudaranya itu terlihat lebih bagus dan juga supaya bagian payudaranya itu tidak longgar. Next. Ini adalah pecah pola desain kami. Ini ada 7 bagian. Ada 3 di bagian payudara dan ada 2 di bagian badan depan, ada 2 di bagian badan belakang. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Kak. Silahkan, Kak Iva. Nah, itu kan di bagian payudara terdapat 3 potongan kan ya? Nah, dan yang bagian belakang itu kenapa kok nggak lurus saja, Kak? Yang bagian ini, Iya, itu saja? Atau ada tambahan lagi? iya sudah itu saja. Baik, untuk menjawab pertanyaan Kak Iva ya, ini di sini kami membuat 3 bagian karena berfungsi untuk, kan payudara itu kan bervolume. Kalau misalnya ini dibikin lurus gitu, itu nanti nggak sinkron, nggak sesuai sama bentuk volume payudaranya itu. Makanya kita buat agar ini tuh berbentuknya agak miring, biar nanti kalau udah jadi itu bentuknya akan menyesuaikan sama bentuk payudaranya, seperti itu. Sudah jelas kah? Iya, sudah terjawab semua. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana kami ini menganalisis pola Bastier desain ketiga. Next. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Aryan Persuper dan anggota saya. Saya Siti Raihana Kusuma. Saya Azhara Sofia Putri. Baik, hari ini pola Bastier yang desain ketiga ini memiliki dari tampak depan, samping, dan belakang. Nah, di mana analisis desain kami pada hari ini yang kami dapatkan ialah 1. Panjang Bastier hingga bawah pinggang. Kedua, opening dengan singlet di bagian belakang. Dan yang ketiga, terdapat 10 bagian potongan dengan 1 tambahan untuk di bagian belakang. Jadi pola yang kita gunakan adalah pola dasar pori muliawan. Lalu next, kita tambahkan pada bagian pinggangnya, panggulnya untuk jadikan modelnya.
bagian ini terdapat 6 bagian ya. Jadi seperti ini ya. Baik, di sini terdapat 6 potongan, yang mana 1, 2, 3, dan 4. Nah, di bagian akhir ini kami tambahkan, di mana yang awalnya itu ada 10. Nah, di sini kami tambahkan 1 karena bagian akhirnya ini terdapat singlet Ya. untuk menutupi bagian belakang punggung. Baik, itu saja presentasi hasil analisis yang kami paparkan dan kami dapatkan. Kami tutup presentasi kami pada hari ini dan kami membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Baik, Bilkis, kami persilakan. Saya mau bertanya, kan tadi dijelaskan kalau misalnya di akhir itu akan ditambahkan satu pola untuk singlet kan. Tapi bisa nggak kalau misalnya pola itu tetap 5 aja, jadi nggak usah ada singletnya gitu? Kalau bisa? Baik, di sini mengapa kudu ditambahkan 1? Kan dari polanya itu ditambahkan 1 untuk singlet. Bisa nggak sih di sini nggak ditambahin 1? Di sini tidak bisa karena singlet ini berguna untuk pertama untuk menutupi bagian punggung dan juga untuk di sini kan seperti yang di desain awal singlet itu untuk tali kan ya, benar? Iya, Nah, benar. tali. Nah, di sana itu untuk Agar nggak sakit Iya. bagian kulit belakangnya. untuk tidak sakit bagian kulit belakang agar tidak menyentuh langsung tali tersebut ke punggung kita. Jadi itulah gunanya ditambahkan 1 pola tersebut begitu. Apakah Bilkis paham? Paham, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatian dan pertanyaannya. Semoga analisis dan presentasi kami hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya dan menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semuanya, kalian sudah maju presentasi di masing-masing kelompok. Bagus, kalian sudah bisa memecahkan pecah pola Bastier sesuai dengan desain yang telah saya berikan. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Di sini saya akan mengevaluasi hasil dari pecah pola kalian ya, mahasiswa sekalian. Yang pertama, dari kelompok pertama, desain yang banyak potongannya tadi ya, yang ini. Ini di sini benar, di depan adalah nanti di bagian lipatan kain, karena memang didesain bagian depan tengah itu tidak ada potongan. Lalu yang kedua ini adalah benar apa yang disampaikan oleh teman kalian. Di bagian sini tidak boleh langsung seperti ini. Ini harus dari jarak dari sini ke sini dan sini ke sini itu harus sama, karena kalau kalian tetap seperti ini ketika dijahit nanti polanya akan selisih. Dan di bagian belakang memang benar harus ditambahkan 1 cm ke bawah agar nanti ketika dikenakan Bastier itu tadi tidak naik ke atas. Jadi hasilnya di punggung itu benar-benar pas lurus di belakang. Itu untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok 2, di mana desain yang ada potongan payudaranya, potongan di payudara ya. Ini tadi ada pertanyaan, kenapa kok ini ada 3 bagian ya, 3 potongan, lalu kenapa ini bentuknya seperti ini? Nah, memang ini dibentuk dari desain itu juga ada 3 potongan kan ya mahasiswa sekalian. Ini kenapa ada 3 dan potongannya seperti ini? Karena payudara itu ada volumenya nih. Kalau misal ininya lurus sesuai desain nih, kalau kalian ini kan desainnya lurus, kenapa kok ininya nggak lurus aja? Itu nanti hasil jadinya akan
menggembung kayak nggak pas di payudaranya gitu loh, ada ruang di situnya. Jadi longgar Bastier yang kalian bikin nanti, terus tidak membentuk pas di payudara. Jadi itu alasan kenapa ini dibentuk seperti kupnat ya teman-teman. Untuk yang pola ini oke yang ini aja ya. Lalu untuk yang ketiga, yang desain ada sengkelit di bagian opening belakang ya. Nah, ini tadi sudah benar, polanya seperti ini. Dan tadi ada pertanyaan nih, kenapa di bagian belakang kok harus ditambah satu pola lagi? Begini teman-teman, mahasiswa semuanya. Kenapa bagian belakang ditambahkan satu pola? Itu karena jika belakang tidak ditambah satu pola, kan ini openingnya pakai sengkelit. Nah, nanti punggung kalian itu akan terlihat kulitnya. Jadi itu alasan kenapa ditambah satu pola lagi untuk menutupi punggungnya itu tadi. Jadi sengkelitnya, di dalam sengkelit itu ada lapisan satu pola ini tadi. Itu untuk evaluasi dari saya untuk 3 desain ini ya mahasiswa sekalian. Beri tepuk tangan untuk kalian juga, karena kalian telah menyelesaikan pecah pola ini. Lalu untuk di minggu depan, sebelum ke minggu depan nih, apakah ada pertanyaan dari kalian untuk materi hari ini? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan apa yang akan kalian siapkan untuk minggu depan. Nah, minggu depan ini kita akan membahas tentang lanjutan dari Bastier ini, dilanjutkan ke pola dress ya, mahasiswa sekalian. Jadi kalian bisa cari-cari dulu referensi, dress mana yang ada Bastiernya gitu. Minggu depan materi kita adalah itu. Oke, sekian pertemuan hari ini mahasiswa sekalian. Jika ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.